Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita bisa melihat saksi ahli yang membongkar kebohongan Ibtu Rudiana di persidangan. Langsung saja kita mendengarkan pernyataan dari saksi ahli dalam persidangan 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang digelar hari ini. Vonis. Apakah itu bisa hilang begitu saja atau memang itu kewajiban penyidik harus mencari dan lain Ya, di dan sini atau apa? pada saat Saya minta pengacara pandangan dari terpidana kasus ahli. Vina Makasih. menanyakan kepada saksi ahli ya. Untuk saudara-saudara. ditetapkan DPO itu kan tidak mudah, ada syaratnya. Karena orang menjadi tidak bebas. Terjadilah dalam kriminologi namanya labeling. Orang kalau sudah di labeling itu kadang bisa jadi antisosial. Orang akan menghindari dan segala macam. Maka penetapan DPO itu bukti permulaannya kan sudah cukup. Orang yang diduga sudah cukup. Ini orangnya benar. Waktu bukti permulaan yang sudah cukup, orang juga cukup, berarti polisi sudah menelusuri sekolahnya, rumahnya, kawannya, siapapun, kantornya, dan segala macam. Coba lihat saja waktu di awal, siapa pintu masuk ini? Siapa pelapor pada waktu itu? Apa yang dibunyikan dia? Kalau di dalam BAP itu tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya, benar atau tidak? Seharusnya tidak terjadi error in persona. Tidak terjadi error in alamat. I'm so sorry, saya menemukan dalam BAP itu karena saya punya yang mulia. Di situ dia sudah datang ke rumah, berarti tahu. Saya bisa tunjukkan kalau nanti saya bawa dokumennya yang mulia. Dalam BAP itu dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan. Nanti kita lihat. Coba ditunjukkan aja ahli kalau misal ahli punya. Ya, jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas. Rumah itu berarti ada identitas. Itu keterangan Pak Rudiana dalam persidangan di Pengadilan Negeri BAP. Cirebon. Di BAP dengan putusan itu berbeda yang mulia. Ada bawa dokumennya? Saya punya yang mulia. Silakan ditunjukkan. Kita lihat perbedaan dari Nih. mana. Ada novum lagi nih. Bentar. Nah, itulah dia video cuplikannya saudara-saudara. Kita sudah menyaksikannya. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, lalu di sini dikatakan saudara-saudara bahwa sidang peninjauan kembali Sudirman yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Jumat 4 Oktober 2024 ya, itu mengungkap fakta baru kasus Vina Cirebon. Di mana fakta baru ini terkait perbedaan keterangan pelapor Ibtu Rudiana di berita acara pemeriksaan atau BAP dan saat diperiksa di dalam persidangan, saudara-saudara. Fakta ini diungkapkan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, yaitu Pak Asmi Syahputra yang dihadirkan sebagai saksi ahli. Diungkapkan Pak Asmi dari putusan pengadilan nomor 4 terungkap saat memberikan keterangan di persidangan, Ibtu Rudiana mengaku sudah datang ke rumah daftar pencarian orang atau DPO, namun saat itu DPO yang dimaksud kabur alias melarikan diri. Sementara di BAP dia mengaku tidak tahu menahu mengenai identitas DPO tersebut. Iya. Di BAP dia mengaku tidak tahu menahu ya mengenai identitas DPO. Keterangan Rudiana dalam persidangan mengatakan dia sudah ke rumahnya. Sudah rumah berarti ada identitas. Bagaimana mungkin DPO tertulis alamat tidak jelas? Kenapa dirilis DPO tidak ada alamatnya? Kata Pak Asmi di persidangan. Nah, lalu diwawancarai juga selesai sidang, saudara-saudara, Asmi kembali mempertanyakan ketidaksesuaian pengakuan Ibtu Rudiana tersebut. Di situ Pak Rudiana menyatakan sudah ke rumah DPO, tapi orang itu kabur. Artinya kalau produk DPO, kalau orang sudah mengacu pada rumah sudah jelas. Tuan rumahnya siapa? Nama orang tuanya siapa? Desa, dusun, RT, dan anak yang kabur bapaknya namanya siapa? Lanjut Pak Asmi. DPO ini fiktif
yang sudah diketahui sejak awal. Dugaannya ya, saudara-saudara. Dan kalau itu disengaja, menurut Asmi, perlu diduga ada satu perihal dalam serangkaian tindakan penyidik tidak dilaksanakan dengan tepat dan benar. Ada manipulasi dugaan mungkin, ada yang sengaja ditutupi karena antara keterangan di BAP dan di persidangan berbeda. Lanjut Pak Asmi. Lalu bagaimana dengan pernyataan polisi Polda Jawa Barat yang menyebut 2 DPO yakni Andi dan Dani yang fiktif? Menurut Pak Asmi, kalau dinyatakan 2 DPO fiktif, maka secara otomatis berita acara pemeriksaannya runtuh. Berarti jaksa terima berkas tidak teliti, runtuh dakwaannya, sesuatu tidak ada. Diada-adakan, BAP tidak sah, berarti runtuh, patut diduga ada sesuatu di sini. Lanjut Pak Asmi ya, saudara-saudara. Dan seperti yang kita ketahui, saudara-saudara, di kasus ini polisi menetapkan 3 DPO yakni Andi, Dani, dan Peggy. Di mana saat menangkap Peggy Setiawan beberapa waktu yang lalu, penyidik Polda Jabar menegaskan bahwa 2 DPO lainnya yakni Andi dan Dani adalah fiktif. Namun penangkapan Peggy itu pun dipermasalahkan hingga berujung pada gugatan pra-peradilan, dan hasil pra-peradilan membebaskan Peggy dan menyatakan sebagai korban salah tangkap. Artinya, hingga kini 3 DPO yang ditetapkan polisi itu belum satu pun yang ditangkap. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan, update terbaru di kasus Pinangki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.